الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال, kata Tuan Musannif diriwayatkan dari sahabat Nabi Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, telah khutbah pada kami semua para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, wa huwa ala rahilatihi, padahal dia Nabi yaitu berada di atas kendaraannya, wa lu'abuha yasilu ala katifayya, sedangkan adapun ilernya daripada unta Nabi itu menetes, mengalir di atas dua pundakku. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghukumi sahih hadis ini. Begitu pula Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu halamannya. Halaman berapa? Halaman berapa? Ketemu 5. Halaman 5. Halaman 5. Dik. Halaman berapa? 7. Halaman 7. Diciriin lah kitabnya, biar gak jari-jari saya ulang lagi. Wa an Amr bin Kharijah, diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, berkata Amr, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina, telah khutbah pada kami semua para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, wa huwa ala rahilatihi, padahal adapun dia Nabi yaitu berada di atas kendaraannya, yakni untanya, wa lu'abuha, sedangkan adapun ilernya daripada untanya Nabi itu menetes, yasilu ala katifayya, yaitu menetes atas dua belikatku, yakni dua pundakku. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghukumi sahih. Wa Ibnu Majah, begitu pula Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih berbicara tentang hadis hukum mengenai suci atau najiskah, dan pertemuan ini berbicara tentang liur yang keluar, iler kita sebut, daripada mulut unta, begitu. Hadis ini saudara mengandung banyak hikmah dan faedah yang harus kita perhatikan betul dari hadis yang kita bedah pertemuan ini. Yang pertama adalah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat perhatian betul kepada umat di dalam menyampaikan hukum-hukum syariat Islam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi
wasallam saat di Mina tanggal 12 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Yang kedua, saudara, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa di dalam Islam disyariatkan berkhutbah pada tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik, untuk menghadapi tawaf wada. Perlu diketahui saudara, khutbah di dalam Islam itu banyak, terbagi dua sesi. Yang pertama, khutbah dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, khutbah di luar ibadah haji. Perlu diketahui, khutbah di dalam ibadah haji ada 4 yang disyariatkan. Kalau kita berhaji, moga semua yang hadir dimudahkan jalan untuk haji dan umroh berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 4 khutbah yang disyariatkan di dalam ibadah haji. Yang pertama hadis ini, yaitu khutbah tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik. Kalau lebaran itu hari ini, Idul Adha. Ini hari apa ini ya? Sekarang nih, hari Selasa. Lebaran, Rebo, Kamis. Nah itu khutbah tuh. Namanya tanggal 12 Rabiul Aidul 12 Dzulhijjah. Ini disyariatkan khutbah. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kajian kita ini, Nabi berkhutbah di Mina tempatnya. Mina itu kurang lebih 6 kilo dari Mekah, dari Masjidil Haram 6 kilo. Itu namanya disebut Mina. Di Mina, di Mina ada Jamarat, Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Nabi khutbah. Kapan khutbahnya? Kalau di Mina, yaitu khutbahnya setelah sholat zuhur, tanggal 12. Apa di antara materi yang harus disampaikan? Seperti apa yang Nabi sampaikan mengenai kalau dia mau nginep di Mina 2 hari, namanya nafar awal, silahkan. Kalau mau nginep 3 hari, silahkan juga, namanya nafar sani. Dan materinya bentar lagi mau tawaf wada bagi yang sudah tawaf ifadah, bagi yang belum tawaf ifadah dan sa'i. Begitu. Ini satu. Yang kedua, khutbah dalam ibadah haji diajarkan dalam Islam tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal 7 Dzulhijjah, 3 hari lagi menjelang Idul Adha. Tanggal 7 khutbah. Di mana tanggal 7 khutbahnya? Aturannya di Masjidil Haram, dekat Ka'bah, atau kalau kita pakai KBIH di hotelnya. Begitu KBIH-nya tuh, kalau antum punya KBIH, di hotel tanggal 7 Dzulhijjah. Kapan? Habis sholat zuhur. Karena nabinya habis sholat zuhur. Berapa kali khutbahnya? 1 kali khutbah saja, karena nabinya khutbahnya 1 kali. Ketiga, khutbah dalam haji tanggal 9
Dzulhijjah atau hari Arafah. Hari Arafah, waktu mau wukuf, waktu wukuf. Kapan khutbahnya di Arafah ini? Khutbahnya Arafah itu jauhnya 25 km dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dari Mekah. Di Arafah itu khutbahnya sesudah zuhur, tapi sebelum sholat zuhur, sesudah waktu zuhur. Sesudah waktu zuhur, begitu udah gelincir matahari, sebelum sholat zuhur khutbah dulu. Berapa kali khutbah? Sunatnya 2 kali khutbahnya yang di Arafah. Andai sekali enggak apa-apa juga, bang, sunat. 2 kali khutbah menerangkan tentang aturan wukuf, apa adab Islam dalam wukuf. Ini diantara rangkaian ibadah haji. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4 khutbah dalam haji. Tanggal 10 Dzulhijjah atau hari lebaran Idul Adha. Kapan khutbahnya? Sesudah sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur khutbahnya. Berapa kali khutbah? Sekali saja. Berbicara aturan tentang melontar jamroh yang 3, ula wusta aqabah. Ini diantaranya. 4 ini khutbah di dalam haji. Di luar ini tidak ada. Di luar ini. Kemudian saudara, ada khutbah non haji. Khutbah non haji ada 2. Ada khutbah berkenaan sholat, ada khutbah di luar sholat. Mana itu khutbah dalam sholat? Pertama, tentu sholat Jumat. Itu ada khutbah. Waktunya sebelum sholat Jumat dan sesudah masuk zuhur. Khutbahnya 2 kali. Hukumnya wajib. Wajib khutbahnya. Yang dengerin khutbahnya orang 40. Jangan sampai kalau Jumat udah mau sholat aja rame masjid, tadi khutbah aja nggak ada. Ada nggak kayak begitu? Begitu. Yang mana orangnya? Jangan begitu. Khutbah Jumat, dan ini wajib. Kemudian khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Khutbahnya sesudah sholat. Hukumnya sunat dengan 2 kali khutbah. 2 kali khutbahnya, 2 kali. Nabinya 2 kali khutbah. Saya sekali aja boleh nggak? Boleh. Ente kagak khutbah aja boleh nggak? Sholat boleh, ibmah begitu gitu. Pokoknya nawar boleh, tapi masjidnya nyuruh 1 kali, enggak 2 kali. Bagaimana? Udah nurut aja, yang penting amplop ente udah dilem, begitu aja, begitu. Jangan dibikin susah, begitu. Tapi sunatnya 2 kali, begitu. Terus khutbah mana? Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Khutbahnya sesudah sholat. Berapa kali khutbah? 2 kali sunatnya. Kemudian khutbah sholat istisqa. Kapan khutbahnya? Sesudah sholat. Berapa kali khutbah? 2 kali khutbah. Ini khutbah dalam sholat. Mana khutbah di luar sholat? Khutbah nikah. Kalau mau nikah jangan enggak khutbah dulu. Khutbah nikah, khutbah dulu. Berapa kali khutbah? 1 kali khutbah nikah. Jadi kalau mau nikah sebelum ijab kabul khutbah dulu. Khutbah dulu menerangkan tentang aturan-aturan nikah dan rumah tangga, begitu. Begitu. Ini khutbah. Begitu. Bahkan dalam mazhab Hambali wajib, enggak sah nikahnya kalau enggak khutbah. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i sunat saja. Khutbah nikah. Khutbah nikah. Begitu. Jangan enggak tuh kalau mau nikah, jangan langsung nikah aja. Kobil, entar khutbah dulu. Khutbah dulu. Yang orang kita kadang dibalik.
Begitu. Dibalik nasihat perkawinan, justru pembekalan pernikahan. Begitu. Sebelumnya tuh, tapi nggak apa-apa, ada bahasa Arabnya, nanti ada nasihatnya udah nikah. Jadi ngelempengi niat segala macam. Ini mau nyuruh ngelempengi niat udah nikah tadi. Begitu. Jadi aturan ini diantara aturan. Singkatnya dari hadis ini secara tekstual begitu. Disyariatkan khutbah di Mina, tepatnya tanggal 12 ba'da sholat zuhur. Ini dari ajaran kita. Berikutnya, dari hadis kita ini bisa diambil pelajaran bahwa khutbah di atas kendaraan hukumnya boleh. Boleh di atas unta tuh boleh karena ada hajat. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas untanya. Boleh. Bagaimana ada hadis yang lain seperti di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum an tattakhidu zuhurata batikum manabir. Kata Nabi, awas jangan sampai Anda jadikan punggung kendaraan Anda menjadi mimbar khutbah Anda. Hadisnya sahih. Ini bagaimana? Nabi bilang jangan dijadikan punggung unta menjadi mimbar berkhutbah. Bagaimana nampaknya hadis ini kontradiktif? Yang hadis ini Nabi khutbah di atas kendaraan, hadisnya sahih kata Imam Tirmidzi. Tapi di hadis Abi Dawud Nabi bilang jangan jadikan punggung kendaraan, punggung unta menjadi mimbar untuk khutbah. Kontradiktif nampaknya. Namanya disebut ta'arud bainad dalilain, kontradiktif antara dua keterangan agama. Bagaimana solusinya? Maka dalam Islam mengenal thariqatul jam'i, dikompromikan. Inilah yang orang suka keliru di dalam memahami hadis. Kenapa semacam kunut subuh orang ribut ada kunut atau tidak? Karena ngambilnya sepotong-sepotong, tidak utuh. Kayak ini. Kalau kita ambil sepotong, ya boleh. Kita khutbah di atas kendaraan, tandanya Nabi khutbah. Tapi hadis yang lain, ada Abi Dawud, jangan khutbah di atas kendaraan, dilarang oleh Nabi. Kontradiktif. Maka kata ulama di dalam kitab usul fiqh Jamul Jawami' lah, Imam Subki menyatakan idza ta'arada an-nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li annal jam'a aula min ilgha'i ahadihim. Bila ada dua nas, teks Quran, teks hadis, nampaknya kontradiktif, bertentangan, bertolak belakang. Yang ini hukumnya A, yang ini hukumnya B. Bagaimana caranya kita memahami hadis Nabi? Maka yang diambil pertama kali dikompromikan. Apa itu dikompromikan? Dipakai dua-duanya. Sebab memakai dua hadis itu lebih bagus, lebih diprioritaskan dibanding memenangkan satu, mengalahkan yang satu, membenarkan yang satu, menyalahkan yang satunya. Contoh, sebelum kita masuki hadis kita punya kawan di Bogor. Dia bilang, kita tanya, "Bang, bagaimana semalam di Bogor?" Di Bogor hujan. Kata dia, di Bogor hujan semalam. Ini kawan kita ini orang jujur, nggak pernah bohong seumur hidupnya, nggak pernah bohong. Si A bilang di Bogor hujan. Ketemu lagi teman kita, si B, "Bang, bagaimana di Bogor? Hujan nggak?" "Nggak hujan."
dan si B juga jujur, enggak pernah bohong seumur hidupnya. Bagaimana ini? Si A bilang hujan, si B bilang enggak hujan. Dua-duanya orang benar di mata kita, dua-duanya. Bagaimana ini? Kalau kita benerin si A berarti si B bohong, kalau benerin si B berarti si A bohong. Maka cara pertama, sebelum nyalahin, dudukin aja dua-duanya, namanya dikompromikan. Bang, gua mau tanya, lu bilang hujan kapan? Maghrib. Bang, lu bilang gak hujan kapan? Jam 12 malam. Bener dua-duanya. Emang maghrib hujan, jam 12 malam kagak. Enggak ada yang salah. Begitulah cara kita memahami konsep teks Islam, baik Quran maupun hadis. Kenapa orang suka ribut? Karena dia ngambil salah satu, one day one hadis. Puyeng kita one day one hadis. Dikatain, nah, hari ini kita sampai nih hadis Nabi khutbah di atas kendaraan, berarti boleh. Besok kita kirim lagi di WA, kata Nabi, awas jangan khutbah di atas unta. Ini dilarang. Ini bagaimana pimplan? Ini bukan pimplan, kitanya nggak memahami konsep agama. Apa maksudnya? Nabi di dalam hadis Abu Dawud melarang khutbah di atas kendaraan. Maknanya bila terus menerus, bila kita terus aja khutbah di atas kendaraan, enggak boleh. Sianan dia, sianan. Mana badannya gede lagi ya kan? Sianan juga. Tapi kalau kadang-kadang sesekali Nabi boleh. Tandanya ini Nabi khutbah di atas kendaraan karena lagi hajat, orang lagi sibuk-sibuknya di Mina, Nabi lagi rame-rame dengan kawan-kawan yang lain. Kesulitan kalau sampai duduk dibuatkan panggung tersendiri, maka kalau mendesak enggak apa-apa. Sehingga hadis ini benar, hadis itu juga benar. Begitu saudara. Berikutnya yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, sunnah kalau khutbah di tempat yang tinggi. Tandanya Nabi khutbah di atas kendaraan. Jadi kalau khutbah nih kayak ngaji gini nih, ini pengurus Manaratul Amal nih, namanya udah ngaji, pakai kursi, pakai ini, emang disuruh. Kenapa? Tinggi. Kalau tinggi orang mau nanya kelihatan, orang mau ini kelihatan. Khutbah itu harus tinggi, mimbarnya itu tinggi, sunat tinggi, kayak gini nih, naik nih, kayak begitu. Lebih tinggi lagi bagus, karena sunat. Jangan sampai kalah sama dangdutan. Dangdutan aja mimbarnya tinggi, dangdutan. Masa masjid taruh aja pedium di bawah, buat dia khutbah, ya mana dibacain lagi sebelum khutbahnya, idza soidal khotib wal mimbar bila khotib, naik kagak ada tempat naiknya. Ini bacanya salah lagi, disuruh naik, kata dia mau naik kemana? Mau di atas ini, nanti rusak. Begitu khutbah itu tinggi, tandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah di atas kendaraan. Maknanya tustahabbul khutbah alal makanil ali. Sunnah khutbah di tempat yang tinggi, lianna habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khutbah ila ashabihi ala rahilatihi. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas kendaraan, maknanya di tempat yang amat sangat tinggi. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, kita harus hormat sama para sahabat, kita harus mengagungkan kepada sahabat Nabi, kita harus memuliakan sahabat Nabi. Jangan berkata miring kepada sahabat, sebab sahabat itu betapa cerdasnya, betapa kuatnya, betapa perhatiannya para sahabat di dalam menyampaikan hadis kepada kita. Sampai apa saja kegiatan Rasulullah mereka perhatikan betul.
apa aja yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan nama umat. Sampai Nabi naik unta didongengin, sampai untanya ngiler didongengin, sampai ilernya nyampe sama dia di pundaknya didongengin, biar umat paham betapa hebatnya Nabi ini. Inilah pedulinya sahabat. Maka Nabi bilang, ashabi kan nujuh bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bak bintang buat anda umat, mana saja yang kau ikuti kau beroleh hidayah. Ashabi mudulun, sahabatku orang baik-baik, orang mulia-mulia, 124.000 orang sahabat. Dari merekalah kita mengenal Islam yang rahmatan lil alamin. Dari merekalah kita mengenal Islam. Betapa sahabat Nabi naik unta didongengin, untanya ngiler unta aja didongengin, iler unta. Begitu kalau kata kita yang kayak gitu dongengin. Ini jadi hukum. Ilernya itu suci apa najis? Ini kita kudu tahu. Kalau kena badan bagaimana sholat? Ini kita kudu tahu. Ini sampai kayak gitu-gitu. Sahabat jelaskan. Mana materi kita berikutnya saudara? Dari hadis kita ini adalah karena bulughul maram, hadis berkenaan hukum, berbicara apa hukumnya liur unta. Diambil dari sini bahwa hukum ilernya unta adalah suci. Suci. Dari mana tuh tahu suci? Ini nggak ngomong-ngomong suci nih tulisannya. Nggak ada secara eksplisit disebut suci. Dia dongeng Nabi khutbah di atas untanya, lalu kemudian netes iler unta sama saya di pundak saya. Emang apa nih orang? Karena Amr bin Kharijah sayang sama Nabi, nuntun untanya Nabi. Dia yang nuntun, yang megang-megangin unta Nabi. Karena dia dekat palanya unta, maka iler unta tuh netes. Enggak disuruh cuci sama Nabi. Kharijah, Amr bin Kharijah, lu cuci nih kena iler unta. Enggak. Itu menunjukkan iler unta tuh suci. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikrar, mengakui, enggak ngomelin, enggak berkomentar, suruh dicuci. Begitu. Ini ngomongin unta, tapi Islam bukan unta doang saudara. Ini unta yang diomongin oleh Islam. Unta ini apa? Unta itu binatang yang dagingnya boleh dimakan. Unta itu binatang yang dagingnya boleh dimakan. Artinya iler dari unta itu suci. Pertanyaannya, kalau kambing bagaimana? Nabi orang ngomong kambing, enggak begitu Islam. Namanya sempit cara menghukumi sesuatu. Jadi menghukumi sesuatu dengan kias aja jadi. Hukum sesuatu pakai kias boleh jadi kias. Kalau dalam Islam anak umur 7 tahun naik motor boleh bikin SIM, sebab udah berpengalaman naik motor walaupun belum 15 tahun, belum 17, karena udah berpengalaman atau sedang naik motor boleh bikin SIM. Itu kias namanya. Ini begitu gitu, boleh begitu. Kenapa? Kiasnya tuh yang mana yang ngomong begitu. Jadi ini Nabi bercerita, ini Amr bin Kharijah, bahwa iler unta netes sama bajunya dia, pundaknya dia. Unta itu namanya binatang yang dimakan dagingnya. Maknanya setiap binatang yang dagingnya bisa dimakan, maka ilernya suci. Kaya dagingnya, maka kambing enggak apa-apa.
kebo enggak apa-apa, sapi enggak apa-apa. Maknanya dari hadis ini sudah diambil. Muncul pertanyaan berikutnya, kalau tinjaknya bagaimana? Ini iler dari daging, dari dalam, tinjak juga dari dalam masalahnya, kencing juga dari dalam. Ini kencingnya, tinjaknya suci apa najis? Pada bagian ini ulama madhab berbeda-beda. Pertama, madhab Malik suci karena sama-sama dari hewan yang dimakan dagingnya, enggak apa-apa begitu. Pokoknya binatang yang dagingnya dimakan, tainya suci. Saudara suka makan ikan pedang, dikasih pete pedang, tainya ada di dalamnya, boleh dimakan. Menurut Imam Malik mengkias dari sini begitu, boleh tainya ada di dalamnya, enggak apa-apa begitu. Kenapa? Biar begitu, biar saudara paham. Jadi kenapa fikih itu luas? Karena ulama itu luar biasa menyoroti tentang kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh begitu, enggak apa-apa. Yang kayak begitu boleh. Bagaimana kayak macam tai ayam? Lah kan ayam ini dagingnya dimakan juga. Kalau kata Imam Malik boleh. Imam Malik tuh kalau saudara doyan. Itu kan Imam Malik nih madhabnya. Saya kan ngomongin madhab kita Imam Syafi'i, ntar kita bedah. Imam Malik, maka bila saudara telur ayam, nasi goreng, saudara suka makan nasi goreng, telurnya kan pakai dicuci, ceplok, mana ada tainya lagi, masuk tuh di telur mata sapi saudara, enggak apa-apa. Ada Imam Malik bertanggung jawab mengambil hadis ini. Islam tuh begitu, enak Islam. Tapi dalam madhab Syafi'i enggak. Madhab Syafi'i pokoknya kalau yang namanya tinja, kencing dari binatang walaupun dimakan dagingnya najis kalau tinjaknya begitu. Maka kalau saudara mau makan ikan asin, udah makan ikan asin. Mana nih sayur asam segel 9 nih, ngaji nggak ini? Justru ngaji dia. Itu makannya ikan asin gabus aja, gabus kering. Kalau gabus kering tainya udah dibuang. Orang bete tempo dulu makannya berkah, orang bete tempo dulu makannya gabus sama sayur asem begitu, gabus kering, tainya udah dibuangin, makanya berkah dia. Sebab kalau ada tainya najis dalam madhab Syafi'i, najis kecuali ikan kecil kayak teri. Ya, kalau dibuang kebuang dagingnya itu. Masa kok ajaran agamanya itu begitu? Ini dari hadis ini doang kita saudara kita ambil. Maka namanya qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu menyamakan sesuatu yang hukumnya tak tertera dengan sesuatu yang hukumnya tertera karena ada kesamaan makna. Itu qiyas. Yang diomongin oleh sahabat Amr bin Khadijah adalah ilernya unta. Unta itu binatang yang dimakan dagingnya. Maka apa saja yang dimakan dagingnya, ilernya suci. Kambing, kebo, sapi dan seterusnya. Namanya qiyas. Enggak perlu hukum ditulis semua. Seperti apa yang ada dalam SPBU, dilarang merokok. Itu namanya nas, hukum yang tertulis. Tapi ada hukum yang tidak tertulis, kita kudu paham, kudu mengkias. Enggak ada tulisannya dilarang nabun, enggak ada. Yang ada dilarang merokok. Berarti kalau nabun bakar ban di pom bensin boleh. Kagak begitu. Kita harus mengkias walaupun enggak ada tulisannya gitu. Karena merokok itu apa sih? Elatnya api kecil aja merokok nggak boleh, apalagi bakar ban. Begitu namanya qiyas. Islam tuh begitu. Ngapa tuh orang tahlilan? Biar kita paham dari mana Rasulullah sholat jenazah. Sholat jenazah tuh rakaat takbir pertama baca Fatihah. Apa tuh Fatihah? Ayat Quran.
Untuk apa itu Rasulullah kerjakan? Untuk dihadiahkan kepada mayit. Tuh yang di depan tuh mayit belum dikubur. Iya, walaupun belum dikubur, nyawanya udah pisah sama badan. Kalau nyawa udah pisah sama badan, namanya mayit. Mau dikubur mau belum, Rasulullah baca Quran untuk mayit. Itu namanya disebut Fatihah. Bagaimana kalau Yasin? Lagi Fatihah aja boleh, sama Quran mah Yasin kagak boleh. Ini namanya kagak paham qiyas. Begitu. Kemudian baca sholawat, begitu. Takbir kedua baca sholawat, itu dalam tahlilan ada la ilaha illallah, ada tasbih, ada sholawat. Sholawat doang aja boleh, apalagi ditambah la ilaha illallah boleh juga. Takbir ketiga Allah maghfirlahu, apa doa arwah boleh, nyampe. Kagak bakalan Nabi kerjakan kalau kagak nyampe. Ngapain Nabi Allah maghfirlahu warhamhu? Kalau kata kagak nyampe, dia menus sesat sama Rasulullah, kurang ajar dia sama Rasulullah. Nabi kerjakan itu. Ini karena tidak paham tentang qiyas. Namanya qiyas diatur sama agama, suruh diukur. Qiyas itu diukur, disamakan yang enggak tertulis dengan yang tertulis. Enggak perlu. Di Al-Quran tulisannya wala taqul lahum ma'uf, sama orang tua jangan jangan, berarti nggak gebuk boleh, karena nggak ada di Quran yang gebuk. Jangan gebuk, nggak begitu. Lagi aja nggak boleh, apalagi ngegebuk. Nggak perlu ditulis, dari situ lagi udah bisa difahami. Begitu namanya cara mengkias dalam agama itu diajarkan. Materi kita karena lagi ngomongin tentang najis dan suci, iler daripada binatang yang dimakan dagingnya suci. Berikutnya, hukum yang kita bisa ambil daripada hadis kita ini, tidak wajib untuk kita mencuci baju kita bila kena liur binatang yang dimakan dagingnya. Enggak wajib kita siram badan kita bila kemudian kena liur binatang yang dimakan dagingnya. Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Andai iler itu tidak suci, pastilah Rasulullah menyuruh Amr bin Kharijah untuk mencucinya. Dari Rasulullah tidak menyuruh untuk mencucinya, bisa difahami bahwa liur itu suci, enggak perlu untuk dicuci pakaian kita, badan kita. Andai kita kena liur dia lalu sholat, jadi sholatnya sah. Begitu. Badan kita andai kena iler daripada binatang kita yang dimakan ini dagingnya, maka boleh saja kita langsung sholat, tidak perlu dicuci. Ini dari hadis yang kita pelajari ini bisa diambil hukum seperti demikian. Kurang lebih saudara-saudara sekalian yang mulia, inilah beberapa faedah atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil daripada hadis yang kita bedah ini. Singkatnya, karena judul bab kita menghilangkan najis, liur tidak najis alias suci, sehingga enggak perlu dicuci badan kita atau pakaian kita andai kena liur itu. Andai kita cuci, hanya sebatas etika aja, adab saja. Kayak keringat, enggak perlu dicuci, baju kita kena keringat, tapi dicuci hanya berbicara kita adab saja, tidak terkait dengan hukum yang inti. Kurang lebih demikian. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Dipersilakan. Allah a'lam.